kemana nih ya? Nah, ini untuk membuktikan sulap itu bukan kecepatan tangan. Sulap juga ya? Ya ilah, pada diangkat guys. Kirain beneran. Hidup sehat, dunia Mau ketawa si Panci lagi jalan kaki guys. Kesian si Panci ya. Sabar ya Panci. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, Ayo, Mbak, lebih amankan. dajjal, lebih Segera evil, lebih amankan syaitonnya si itu, daripada Sengkuni itu. Biar nggak terlalu banyak yang lalu-lalu bacotnya. ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini Amankan segera. hanya seperti Rasain lo. Emang enak loh. Omplang-omplang susu, botol-botol kecap, botol minuman. Loh, ini demo atau apaan? Botol PPO. Pralon pecah, ember pecah, kursi pecah, pokoknya ora keluarga sing pecah, purun numbas. Ngiras karo resik-resik, barang ora kangge dadi dhuwit. Niki bakul rosokan sing kerja sama karo dinas kebersihan. TV amoh, radio amoh, Magicom amoh, pokoknya ora lambe sing amoh, purun numbas. Anten-anten ra kangge nggih purun Bu. Tremos-tremos ra kangge. Bojo-bojo ra kangge tak gawane pisan. Ini demo apa jualan ini? Barang-barang ora kangge mengke dijoli duit. Lek uang ora kangge sejenis. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, tadi hanyalah sebuah video hiburan untuk kita semua ya. Video berikut ini tentu masih seputar aksi-aksi dari emak-emak yang demo tanggal 4 dengan tanggal berapa ya? Mereka demo tentang Bapak Jokowi. Aneh ya, mereka ini demo mau menurunkan Bapak Jokowi. Padahal Pak Jokowi ini sudah selesai menjabat. Gila nggak sih orang-orang ini? Dan ada satu video yang paling konyol di mana seorang ojol ya, itu membawa lari spanduk emak-emak yang lagi demo. Dan dikejar ya. Si ojol ini dikejar oleh emak-emak guys. Seperti apa videonya atau aksi-aksinya, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jakarta. Kami adalah emak-emak yang melawan. Emak-emak yang melawan. Jangan ganggu enggak loh Pak. Saya mengganggu Pak. Saya mengganggu, saya akan ditangkap. Tidak Pak. Lagi. Lalu air nih. Air. Ya, saya tanya apa yang mengganggu Pak? Kalau yang mengganggu itu adalah kami membuat macet. Sama macet nggak Pak? Ini adalah wilayah publik ya. Kami melakukan aksi pada hari ini. Wilayah aksi itu di seluruh Indonesia, kecuali tempat-tempat yang sengaja diperuntukkan untuk steril dari aksi. Ya, kami mencintai bangsa ini Pak, masyarakat Pak. Ya. Saya Kapolsek Colomadu Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Mohon maaf Ibu. Ya. Ibu kegiatan ini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin Pak. Tidak perlu izin Pak. Kami sudah memberitahukan. Begini kalau kita pada hari menghadapi ini emak-emak ya. akan dilaksanakan aksi Pak. Hari ini saya belum tahu izinnya bagaimana. Kalau begitu Bapak yang salah, kenapa nggak tahu? Ya, silakan Bapak koordinasi ke Kapolsek Pak Kapolsek disalahkan. Iya Pak. Hanya izin. Ya. Berikan rumah. Rumah pribadinya siapa Pak? Baik. Mohon maaf Bu izin. Baik. Ya. Apa yang Bapak minta izinkan? Apa Pak? Ibu, saya mohon jangan izin. Kenapa Pak? Itu, Kenapa, Pak? ini tempat umum, pekerjaan umum, mengganggu Bro, kegiatan. tadinya kami tidak masuk ke dalam. Bapak itu mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Melindungi, mengayomi. Polisi telah lama senantiasa represif kepada masyarakat. Ya, jangan Pak, jangan represif. Tidak boleh represif Pak. Ya, ini kami mencintai Indonesia Pak. Ya, kami meminta. Dengarkan, kami meminta pemerintah itu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Jokowi. Ya, bentar dulu, saya dengar dulu Pak. Lalu melakukan segala macam tindakan yang berkenaan dengan penegakan keadilan terhadap semua kejahatan, baik kejahatan umum maupun kejahatan politik
bahkan diduga dan pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Lihat ojol itu. Dikejar guys. Dikejar sama mama tuh. Jangan seperti ini, Pak. Kami juga politik. Maling. Nggak jadi demo. Maling. Cara mainnya begitu. Ada yang lagi heboh ya di Solo. Jadi berturut-turut beberapa hari ada yang demo ke rumah Pak Jokowi, ke rumah singgahnya pasca menjadi presiden. Itu di demo sekarang oleh emak-emak, kemarin oleh bapak-bapak dan emak-emak. Gantian Itu namanya konsep merendahkan diri sendiri, konsep menghinakan diri sendiri. Enggak. Apakah itu kemudian akan dianggap sebagai sebuah gertakan? Tidak. Enggak. Itu bukan sebagai sebuah gertakan. Siapa yang Anda gertak? Dan siapa yang tergertak? Enggak. Masyarakat mayoritas itu mentertawakan ulah-ulah kalian. Apa yang kalian lakukan? Ya. Ngapain ente di Solo? Usut tuntas kasus hukum Pak Jokowi. Bukan di sana tempatnya, bukan di rumah Pak Jokowi. Ente hadirkan bukti-buktinya, bawa seret ke ruang pengadilan, bukan di Solo. Aneh-aneh saja. Dan hari ini pada akhirnya kan ribut, bentrok, pada ngamuk itu emak-emak dengan kepolisian, karena kepolisian itu kemudian menjaga rumah Pak Jokowi. Ya, malah kemudian ngomong, jangan represif nih aparat, harus sabar. Ente yang gak sabar. Gimana sih? Aneh. Ini orang-orang yang masyarakat mayoritas ini sudah paham, para pembenci, bukan ingin kemudian memperbaiki bangsa ini, tetapi ingin mengacau. Ingin mengacau, saudara. Sekali lagi, masyarakat paham itu. Jadi jangan merasa bahwa kalian itu dianggap pahlawan, punya keberanian yang luar biasa. Enggak, sikap-sikap kalian itu bukan keberanian, bukan sikap pahlawan, dan tidak dianggap pahlawan. Itu kekonyolan, ya. Itu bahan lawakan dan tertawaan. Satu kali lagi, ini namanya konsep menghinakan diri sendiri. Coba kita lihat dulu sama-sama nih, sampai mau bentrok dengan polisi, saudara. Kacau. Polisinya 1 orang, pendemonya beberapa orang. Itu berapa orang sih? Gak bakal ada 20 orang. Gedeknya luar biasa. Seolah mewakili rakyat. Kelo. Kepada masyarakat, Pak. Ya. Saya Kapolsek Colomadu, Ibu. Pak. Nama Ibu. Ya. Ibu kegiatan ini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu Kami izin, sudah kata memberitahukan. mereka. Ya, pada hari ini akan dilaksanakan aksi, Pak. Hari ini saya belum tahu juga. Kalau itu Bapak yang salah, kenapa nggak tahu? Ya, silakan Bapak koordinasi dengan anggota Pak. Ya, Pak. Hanya itu. Rumah pribadinya siapa, Pak? Saya mau tanya. Rumah pribadinya Pak Jokowi. Oke. Pak, rumah pribadinya dari siapa, Pak? Tanahnya siapa, Pak? Loh, aturan dari mana, Pak? Baik. Tolong jangan kami diganggu supaya kami tidak lama. Jangan Bapak jangan tahu tidak apa-apa. Ya, baik. Apa yang Bapak minta juga? Saya mohon jangan di sini. Kenapa, Pak? Pekerjaan umum mengganggu. Oh, Pak, kami tidak masalah. Jalan, sama orang yang tidak bekerja. Bapak, tugas Bapak itu mengayomi, pelindungi
melindungi dan melayani masyarakat. Polisi telah lama senantiasa represif kepada masyarakat, ya. Jangan Pak, jangan represif. Tidak boleh represif. Ya. Ini kami mencintai Indonesia, Pak, ya. Kami meminta. Kami meminta. Ya, memang sungguh sangat disayangkan ya ketika emak-emak ini tidak ada kapok-kapoknya mendemokan Bapak Jokowi. Ini yang lebih lucunya lagi teman-teman, mereka demonya itu di depan rumah pribadi Bapak Jokowi. Dan menurut mereka ini sah-sah saja. Gila nggak sih kalau melihat emak-emak ada yang seperti ini? Ini kira-kira emak-emaknya siapa ya? Kok dibiarkan lepas berkeliaran seperti ini? Tolonglah, dikandangin saja ya. Karena ini sangat mengganggu. Walaupun mereka ini kecil tapi berisiknya bukan main. Ya, sangat-sangat berisik. Makanya saya senang ya tadi ketika ada ojol yang sangat berani tiba-tiba geruduk ya. Seruduk itu di mana ada polisi yang sedang berbicara sama emak-emak, diambil itu spanduknya, dibawa kabur sama dia. Lalu mereka teriak-teriak bilang maling, maling, maling. Konyol gak sih? Itu saya kira akan menjadi sebuah kenangan terindah bagi para pendemo ini ya. Mereka pasti akan menceritakan kepada anak cucu mereka, kami ini hari tidak jadi demo gara-gara ojol ini bawa lari kami punya spanduk. Pak Jokowi ke Jakarta nengokin cucu, langsung ada yang bikin hoax kalau Pak Jokowi mau gabung sama Golkar. Begitu nggak ada indikasi kalau Pak Jokowi ada kaitannya sama Golkar, terus ada hoax lagi bilang, wah sudah capek-capek bantuin Bahlil ngudeta Erlangga Hartarto, nggak dapat posisi apa-apa di Golkar. Terus partai yang gede yang warnanya merah komentar kalau Pak Jokowi cawe-cawe di urusan pilkada karena menerima calon-calon kepala daerah di rumahnya. Lu sekarang begini ya. Kalau ada calon-calon kepala daerah atau siapapun datang ke rumahnya Pak Jokowi untuk menimba ilmu, ya, untuk meminta nasihat, untuk mendengarkan pengalaman dari seorang yang dianggap berhasil menjadi pemimpin, salahnya di mana? Kok disebut cawe-cawe? Oh, yang datang mereka. Tidak ada niat atau keinginan dari Pak Jokowi untuk melibatkan diri. Disowani, didatengin, ada orang mau belajar. Karena Pak Jokowi kan semua orang juga sudah tahu. Pernah jadi kepala daerah, pernah jadi kepala negara, ya, dan karya-karyanya jelas, pengalamannya jelas, prestasinya jelas. Kalau disowani sama orang-orang yang mau menimba ilmu, ya wajar-wajar saja, ya nggak usah sirik. Ya mungkin ini cuma salah satu kepala negara yang begitu populer dan kemudian didatangi banyak calon kepala daerah untuk belajar. Jelas, ya susah lah. Kalau orang punya prestasi, ya nggak usah ngiri. Mending bikin prestasi sendiri daripada ngiri sama prestasi orang lain. Terus majalah Tempo edisi bulan ini kalau nggak salah itu covernya gambarnya Pak Prabowo kayak robot gitu, di dalam badannya Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Jadi mau menggambarkan seolah-olah Prabowo disetir sama Jokowi. Masih nggak habis-habis. Tulisannya judulnya kalau nggak salah ya itu cawe-cawe setelah Pilpres. Jadi seolah-olah masih Pak Jokowi masih mengendalikan pemerintahan. Karena mungkin barangkali ya Pak Prabowo mau ke luar negeri, Pak Jokowi ke Jakarta. Mungkin ada yang menghubung-hubungkan. Wah, Pak Prabowo ke luar negeri, Pak Jokowi ke Jakarta. Jangan-jangan PLT-nya Pak Jokowi. Ya teman-teman, sebenarnya sudah semakin ringan kita mendukung dan menjaga Pak Jokowi karena sudah terlalu banyak hoax, banyak fitnah, banyak tuduhan yang tidak terbukti. Ya, puluhan mungkin bahkan ratusan. Ya, sudah tidak terbukti kayak kemarin menjelang purna tugas ada yang bilang adili tangkap Jokowi, gantung Jokowi. Terus ada yang ngomong Jokowi ada orang paling takut dan tidak bisa tidur. Lah sudah pensiun, kundur ke Solo jajan dengan santai tanpa pengawalan ketat, makan sate, soto, nonton konser. Sekarang ke Jakarta naik pesawat komersial Garuda kayak orang biasa tanpa pengawalan yang ketat, ya kan? Santai, nggak ada takut-takutnya. Takut apa? Katanya orang yang paling takut itu Pak Jokowi. Katanya orang yang paling nggak bisa tidurnya itu Pak Jokowi. Lah kok santai? Gitu. Nggak takut kalau tiba-tiba diserang orang gitu ya. Beliau memang selama ini kan sudah berserah. Beliau sudah pernah membuktikan di tempat-tempat yang paling kritikal beliau berani. Di Papua naik motor paling depan. Datang ke Afghanistan padahal masih banyak situasi masih genting dan banyak
serangan-serangan, tapi datang ke Afghanistan, didaulat menjadi imam sholat, ya kan? Karena presiden atau pemimpin Indonesia yang datang ke Afghanistan cuma dua, Pak Karno sama Pak Jokowi, yang berani datang ke tempat yang masih sangat kritikal. Terus krisis Rusia sama Ukraina, dua negara ini datengin dua-duanya, ke Ukraina iya, ke Rusia iya, ketemu dua belah pihak. Ya mau takut apa kalau cuma yang ngancem? Ya level-level tukang teriak di jalanan ya. Lah wong ngadepin KKB di Papua aja santai, ngadepin daerah yang kritis yang masih perang aja santai gitu kan. Mosok ini diancam-ancam sama yang teriak di jalanan kok takut. Yang takut siapa? Nah, sudah banyak sekali hoax, fitnah, tuduhan yang nggak terbukti. Kok nggak capek-capek gitu ya? Bikin tuduhan lagi, bikin hoax lagi gitu. Kok ya sayang gitu loh, energi dihabiskan untuk membuat berita-berita yang kayak gitu. Mengisi hati dengan kebencian. Wah, kayak membuat sampah sendiri, dimakan sendiri loh. Setiap hari kok nelen sampah gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, tiap hari nelen sampah, pendukung Pak Jokowi, pendukung dalam pengertian orang-orang yang melihat betapa Pak Jokowi adalah orang baik gitu ya. Dan para silent majority yang saya sampaikan di video saya sebelumnya sebenarnya sudah lebih ringan. Tugas kita untuk ikut mengawal dan menjaga Pak Jokowi, karena ya sudah, Pak Jokowi sudah selesai tugasnya dan menghabiskan masa tuanya dengan tenang ya, menjadi warga biasa, tidak ada apa-apa. Udah jelas nggak ada yang terbukti ancaman-ancaman opois. Namanya orang bener, orang baik itu ya digonggongin kayak apa ya jalan aja. Wong orang bener, orang nggak salah, nggak usah takut. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Ya, 100 hari kerja Prabowo harus menangkap Jokowi. Kalau enggak, kami menggaungkan gulingkan Prabowo. Udah berapa banyak kau minum tua, ya, petenggen gitu kau. Ya kan, ngomongnya nggak jelas. Gulingkan Prabowo jika Prabowo. Kalau mau ngomong itu sadar dulu kau, ya, bercermin diri dulu. Habis itu, kalau waktu kondisi mabuk itu jangan bicara, ya kan? Macam pelawak kau jadinya. Sok menggulingkan Prabowo, memang kau siapa? Kalian ini belagak kali anak-anak abah nih ya kan? Sok orang paling penting di Indonesia ini, padahal cuma sampah masyarakat. Usahakan sama kau, ya kan? Kau kalau ngomong itu, jangan tenggen kau. Ini berapa banyak tua kau minum, petenggen gitu kau, baru kau bicara. Pulang aja lah kau, ya kan? Kau jaga aja istri sama anak kau. Gak usah sibuk-sibuk. Gulingkan Prabowo kalau Prabowo tidak bisa menangkap Jokowi. Apa pula urusan Pak Prabowo nangkap Pak Jokowi? Memangnya salahnya apa? Jangan-jangan kau nanti ketangkul, nanti nangis kau. Kalian ini ya nggak ada kali apanya, nggak ada otak kalian memang. Ya, sok paling hebat di Indonesia ini, merintah Pak Prabowo, suruh tangkap Pak Jokowi. Kau siapa? Hah? Apa jabatan kau di Indonesia ini? Kalau memang kau rasa Pak Jokowi memang punya kesalahan, kenapa nggak kau sendiri yang pergi ke pengadilan? Ya, bawa bukti kau. Ngapain kau suruh Pak Prabowo untuk nangkap Pak Jokowi? Kan nggak masuk akal. Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu best friend forever. Jadi nggak mungkin juga ditangkap Pak Jokowinya. Pertama, Pak Jokowi tidak punya kesalahan apapun. Yang kedua, nggak mungkin Pak Prabowo nangkapnya. Berdasarkan apa? Kesalahannya di mana? Kalau ngomong itu jangan tenggen kau. Kalau ngomong itu waktu waras. Kalau ngomong tuh waktu waras ya, jangan lagi mebek, baru ngomong turunkan Pak Prabowo, tangkap Jokowi. Kalau Pak Prabowo tidak mau menurunkan, memenjarakan Pak Jokowi, kami akan turun dengan jumlah yang sangat banyak. Waduh, kok masih ada ya? Masih ada saja orang-orang seperti ini. Mereka ini nih tujuannya apa sih? Dari dulu ya, dari mulai Bapak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, masih saja ya, orangnya yang itu saja, tidak ada orang lain. Mereka ini
apakah tidak ada pekerjaan ya? Oh, tiap hari ya demo. Dan orangnya itu saja. Atau jangan sampai pekerjaan demo itu sudah menjadi pekerjaan utamanya mereka ya. Ya, tapi sangat disayangkan masyarakat sekarang sudah tidak simpatik ya sama para pendemo-pendemo ini. Toh yang mereka tuntut ini orang yang ketika masa jabatannya selesai masih disayangi oleh rakyat Indonesia 78%. Lah ini yang hanya kalau kita hitung dengan jari kaki sama jari tangan, itu pun jarinya masih sisa. Berisiknya minta ampun. Sangat-sangat berisik. Ini sama seperti apa? Sampah makan sampah. Mereka buat sendiri sampah itu, lalu mereka sendiri yang makan sampah itu. Jadinya tidak berguna. Ya itulah orang-orang ini, anak-anaknya si Abah ini. Kerjaannya teriak-teriak melulu kayak abahnya itu. Kerjaannya hanya mau menyalahkan orang. Ya kan teman-teman?